pembelajaran itu sama halnya kayak pembelajaran. Pembelajaran ialah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memungkinkan terjadinya suatu proses belajar pada siswa. Adapun menurut UU nomor 20 pada tahun 2003 yang berbunyi suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran ini juga upaya untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping terciptanya proses pembelajaran juga sekaligus supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Landasan konsep pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, filsafat konsep pembelajaran. Filsafat konsep pembelajaran itu filsafat peserta didik itu sangat dibutuhkan. Tanpa sikap kritis, maka tidak ada acuan atau semangat dalam diri peserta didik itu. Oleh sebab itu, kritis itu juga sangat diperlukan oleh peserta didik, serta komunikasi antar pengajar juga sangat dibutuhkan. Jadi, pengajar tidak hanya menjelaskan, tapi juga harus memeraktekkan atau memeragakan, membuktikan agar pemahaman peserta didik semakin kuat, tidak hanya diingat-ingat, tapi dia, oh iya kemarin itu saya sudah dijelaskan sama guru ini lah, seperti itu filsafat. Yang kedua, adanya psikologis seseorang atau psikologis peserta didik maupun pendidik. Jadi konsep pembelajaran tersebut itu tidak mungkin berjalan tanpa dilandasi adanya psikologis. Mengapa? Karena jika psikologisnya buruk itu akan mempengaruhi proses pembelajaran dan mengajar peserta didik. Itu jika psikologisnya bagus, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Ketiga, psikologis. Lah, kalau sudah menyangkut psikologis pasti menyangkut perilaku kan. Nah, landasan konsep pembelajaran itu pasti ada psikologis. Mengapa? Karena jika psikologis dari peserta didik atau pendidiknya buruk, maka akan mempengaruhi suatu jalannya pembelajaran. Tetapi jika psikologis dari pendidik maupun peserta didik itu bagus, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif, efisien, dan peserta didik itu mampu menangkap apa yang sudah diterangkan oleh pendidik dengan baik. Yang ketiga, psikologis. Lah, kalau sudah menyangkut psikologis pasti menyangkut perilaku kan. Nah, landasan konsep pembelajaran itu pasti ada psikologis. Mengapa? Karena jika psikologis dari peserta didik atau pendidiknya buruk, maka akan mempengaruhi suatu jalannya pembelajaran. Tetapi jika psikologis dari pendidik maupun peserta didik itu bagus, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif, efisien, dan peserta didik itu mampu menangkap apa yang sudah diterangkan oleh pendidik dengan baik. Yang keempat ialah komunikasi. Mengapa komunikasi itu termasuk landasan konsep pembelajaran? Karena tanpa adanya komunikasi yang lancar, yang baik, maka pembelajaran tidak akan berhasil, pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, pendidik harus pandai-pandainya mengelola suatu pemikiran para peserta didik. Bagaimana yang disukai, bagian apa yang paling disukai, apa dengan cara saya menerangkan akan lebih mudah memahami, atau dengan saya membuat contoh, atau dengan bercerita. Oleh sebab itu, komunikasi itu benar-benar sangat penting. Jadi pendidik bukan hanya menerangkan, bukan hanya bercerita atau yang lainnya, tapi juga harus mempraktekkan. Kalau peserta didik bisa dengan cara menerangkan, gak apa-apa dengan menerangkan. Tapi bagaimana dengan peserta didik yang lain? Jadi komunikasi yang baik itu harus diimbangi antara menerangkan, menjelaskan dengan mempraktekkan atau dengan cara membuat bukti seperti kita menulis di papan dengan cara
kita menulis juga menerangkan. Seperti itu. Jadi, dari keempat landasan tersebut, semua sangat penting, dari landasan filsafat, psikologi, sosiologi, maupun komunikasi. Unsur-unsur pembelajaran itu ada 4. Yang pertama persiapan, kedua penyampaian, ketiga pelatihan, keempat penampilan hasil. Jadi, 4 unsur ini sangat terlibat atau lebih tepatnya sangat-sangat berkaitan. Mengapa? Jika penyampaian dari pendidik itu buruk, juga persiapan buruk, maka peserta didik pun akan memiliki persiapan dan kesiapan yang tidak matang dan dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Jika penyampaian dari pendidik itu benar-benar terperinci, terstruktur, maka bisa diadakan pelatihan atau bisa dikatakan dengan adanya tugas. Jadi, kita tidak hanya memberikan tugas, juga harus memberikan kuis, memberikan ulangan harian untuk melihat hasil dari apa yang telah kita sampaikan dan apa yang telah kita persiapkan. Jadi peserta didik mampu atau tidak itu bisa dilihat dari pelatihan. Dan yang terakhir, penampilan hasil. Jika hasil dari pelatihan itu buruk, berarti kita sebagai pendidik harus mengkoreksi dari segi mana peserta didik ini yang kurang, dari segi mana peserta didik ini yang belum paham. Maka tugas pendidik yaitu untuk memfahamkan lagi materi apa yang belum dipahami dan dikasih pelatihan lagi, lalu dilihat hasil. Jika hasilnya sudah baik, berarti kita sebagai pendidik sudah berhasil melakukan persiapan penyampaian, pelatihan, juga hasil yang baik. Prinsip-prinsip pembelajaran itu banyak sekali, di antaranya perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung pengalaman, pengulangan jika masih ada yang belum difahami atau yang masih gagal. Dan juga tantangan yang ada dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan motivasi itu kita memberikan motivasi agar peserta didik itu memiliki motivasi untuk semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, dan lainnya. Dan jika gagal, pendidik wajib untuk memfahamkan lagi mana bab, subbab, atau materi yang belum difahami oleh peserta didik.